Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Putra Aditya dengan NIM 418-250-177. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS statistika dan probabilitas. Di sini ada soal P1, kita mencari 10 jurnal. Jurnal pertama itu ada penulisan dan tahun, judul artikel, tujuan penelitian, uji atau metode non-parametrik, objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan keterbatasan. Di jurnal nomor 1 ada Sari dan Hidayat pada tahun 2024. Judul artikelnya penerapan uji manapun atau analisis perbedaan kepuasan pelanggan. Tujuan penelitiannya mengetahui perbedaan kepuasan antar dua kelompok online dan offline. Uji metode non-parametriknya uji man-wide. Objek penelitiannya 150 responden dan ekspedisi. Hasil penelitiannya terdapat perbedaan signifikan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Kelebihannya sangat baik untuk data ordinal yang tidak berdistribusi normal. Keterbatasannya kurang kuat dibanding uji parameter jika asumsi normalitas. Kedua, Juan Jemko dan Abdul Malik Bahami pada tahun 2021. Judul artikelnya penerapan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui perbedaan konsentrasi belajar mahasiswa dari bidang minat. Tujuan penelitiannya mengetahui perbedaan konsentrasi belajar. Uji metode non-parametriknya Kruskal-Wallis test. Objek penelitiannya mahasiswa. Hasil penelitiannya terdapat perbedaan. Kelebihannya cocok untuk data ordinal dan tidak normal. Keterbatasannya sampel hanya berasal dari satu universitas. Ketiga ada Eka Puspa Anggraini pada tahun 2024. Analisis jumlah pengunjung judul artikelnya analisis jumlah pengunjung website. Tujuan penelitiannya analisis perbedaan jumlah pengunjung website dari periode waktu. Uji metode non-parametriknya Kolmogorov-Smirnov dan Kruskal-Wallis test. Objek penelitiannya data pengunjung website. Hasil penelitiannya ada perbedaan signifikan. Kelebihannya memberikan contoh non-parametrik pada data digital. Keterbatasannya data berasal dari satu website. Keempat, Sarietal pada tahun 2024. Judul artikelnya metode statistik non-parametrik dalam analisis dampak COVID-19. Tujuan penelitiannya dampak COVID-19 pada tingkat kemiskinan antara wilayah. Uji atau metode non-parametriknya uji Friedman atau uji Kruskal-Wallis dan korelasi Spearman. Objek penelitiannya data kemiskinan per periode di Indonesia. Hasil penelitiannya ada perbedaan signifikan persentase kemiskinan. Kelebihannya mampu menjawab tren jangka panjang. Lalu keterbatasannya tidak menganalisis faktor mikroekonomis spesifik. Kelima ada Purwasi dan Rahamulilai pada tahun 2023. Evaluasi program peningkatan bahasa Inggris untuk lulusan S1. Tujuan penelitiannya evaluasi aktivitas program. Uji atau metode non-parametriknya ada Friedman test. Objek penelitiannya nilai matkul B, Inggris, dan TOEFL. Hasil penelitiannya terdapat perbedaan signifikan di hasil nilai bahasa Inggris. Kelebihannya untuk membandingkan dua data tidak berdistribusi normal. Keterbatasannya objek penelitian hanya pada satu perguruan tinggi. Keenam, Mulyani pada tahun 2025. Analisis judul artikelnya analisis statistik non-parametrik. Tujuan penelitiannya mengalami berbagai aspek metode non-parametrik saat data tidak memenuhi syarat. Lalu uji non-parametriknya uji Wilcox
Wilcoxon-Kruskal-Wallis-Friedman. Objek penelitiannya data aset penelitian sosial dan kesehatan. Hasil penelitiannya menunjukkan metode non-parametrik menjadi pilihan terbaik. Kelebihannya cocok untuk data bersama, kata ordinal, nominal, dan ukuran kecil. Keterbatasannya kurang bertenaga atau power dibanding uji parametrik jika asumsi normalitas terpenuhi. Ketujuh, Santoso dan Purnomo pada tahun 2024. Judul artikelnya penerapan metode Bootstrap untuk analisis data kecil klinis. Tujuan penelitiannya menguji dua obat dengan sampel sedikit. Uji metode non parametriknya uji Bootstrap, uji Kolmogorov dan Smirnov. Objek penelitiannya data rekan medis pasien di bawah 30 orang. Hasil penelitiannya kedua obat menunjukkan perbedaan. Kelebihannya tidak bergantungan pada asumsi distribusi. Keterbatasannya membuatkan keputusan intensif. Kedelapan, Rahayu pada tahun 2023. Judul artikelnya komparasi metode pembelajaran dengan uji Kruskal dan Wallis. Tujuan penelitiannya mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada metode yang berbeda. Uji metode non parametriknya uji Kruskal dan Wallis. Objek penelitiannya 120 siswa dasar. Hasil penelitiannya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antar ketiga metode. Kelebihannya mampu menggantikan uji ANOVA saat tidak berdistribusi normal. Keterbatasannya jika terdapat banyak data bernilai sama, diperlukan koreksi H yang mengurangi akurasi. Lalu yang ke-9, Lestari dan Kusuma pada tahun 2022. Judul artikelnya hubungan motivasi belajar dan minat baca siswa. Tujuan penelitiannya analisis korelasi motivasi belajar. Uji atau metode non parametriknya uji korelasi Range-Sperman. Objek penelitiannya ada 60 siswa SMA. Hasil penelitiannya ada korelasi positif yang signifikan. Kelebihannya lebih sederhana dan cocok untuk data jenis. Keterbatasannya analisis bersifat korelasional. Lalu yang terakhir, nomor 10, Utami et al. Pada tahun 2023. Judul artikelnya analisis efektivitas pelatihan karyawan. Tujuan penelitiannya mengetahui peningkatan kinerja karyawan. Uji atau metode non parametriknya uji Wilcoxon. Objek penelitiannya 45 karyawan divisi produksi. Hasil penelitiannya ada peningkatan kinerja yang signifikan. Kelebihannya sangat baik untuk metode perubahan. Keterbatasannya hanya mengukur perbedaan peringkat. Baik, di sini selanjutnya saya akan langsung mengerjakan soal nomor 2 atau P2, uji binomial. Diketahui proporsi klaim produsen PO 30% sama dengan 0,30. Lalu jumlah sampel N sama dengan 15%. 15 pasien. Lalu ada pasien yang mengalami efek samping X sama dengan 3. Lalu taraf signifikannya A sama dengan 0,05. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan hipotesis. HO 2P sama dengan 0,30, yaitu pasien efek samping sama dengan 30%. Selanjutnya kedua, HO 2P dengan garis 0,30, yaitu proporsi efek samping
berbeda dari 30%, sama dengan ini adalah uji dua arah. Selanjutnya perhitungannya karena sampel kecil, kita gunakan probabilitas distribusi binomial. Rumusnya Px kecil dari 3 dengan P sama dengan 0,30 dan taraf signifikan 15. Selanjutnya Px 0 sama dengan 15/0 lalu 0,33 nya 0,70 angkat 15 sama dengan 0,047. Lalu Px sama dengan 1 dibagi 15 pangkat 1 hasilnya 0,30 pangkat 1 0,70 pangkat 14 hasilnya 0,0305. Lalu ada Px dengan 2 dengan dibagi 15 dibagi 2 hasilnya 0,30 pangkat 2 dengan 0,73 hasilnya 0,0916. Lalu ada Px 3 dengan 15/3 0,30 pangkat 3 lalu 0,70 pangkat 12 hasilnya 0,1700. Lalu probabilitas kumulatifnya Px lebih kecil dari 3 sama dengan 0,0047 ditambah 0,0305 lalu ditambah 0,0916 lalu ditambah 0,1700. Hasil akhirnya 0,2968. Karena ini uji dua arah, kita membandingkan nilai perhitungan Px lebih kecil dari 3 dengan taraf signifikan dibagi 2 hasilnya 0,025. Nilai ya. Lalu nilai probabilitas kumulatifnya 0,2968 lebih besar dari 0,025 atau P value 2 kali 0,2968 sama dengan 0,025
0,5936 lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya gagal tolak HO. Tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi pasien yang mengalami efek samping berbeda dari klaim produsen, yaitu 30%. 3. Baik, selanjutnya di sini saya akan langsung mengerjakan soal P3. Diketahui data urutan PT, KKK, TK, TT, KK, TK, TK. N1 dan kurung tunai sama dengan 7, N2 dan kurung kartu sama dengan 8, total N sama dengan 15, taraf signifikannya sama dengan 0,05. Hipotesisnya HO urutan metode pembayaran bersifat acak. HO adalah bersifat acak atau random. Lalu H1 urutan metode pembayaran tidak bersifat acak. Jumlahannya sama dengan R sama dengan 10. Karena N1 dan N2 lebih kecil dari 20, kita dapat membandingkan dengan tabel ujiran atau menggunakan pendekatan distribusi normal, yaitu UR sama dengan 2N1 dan N2. Ini N1 ditambah N2 ditambah 2 7 8 lagi 15, lalu ditambah 1 sama dengan 112 dibagi 5, hasilnya, lalu ditambah 1 hasilnya adalah 8,467. Lalu A 2R sama dengan 2N1 N2 kurung 2N1 N2 dikurang N1 dikurang N2, lalu dibagi dengan kurang N1 plus N2 pangkat 2 kurung N1 ditambah N2 dikurang 1, lalu sama dengan 112 kurang 112 terus dikurang 15, lalu dibagi 25 dikali 14 sama dengan 1.864 dibagi 3.150,
Lalu hasilnya adalah 3.449. Lalu ada AN sama dengan dibagi 3.000, hasil dari 1.804 dibagi 315, 3.449 di sama dengan 1.857. Lalu F hitungnya sama dengan R kurang UR dikurang AR sama dengan 10 ini kurang 8.467 dibagi 1.857, hasilnya 0,825. Nilai Z-table untuk A 0,05, uji dua arah adalah 1,95 karena 1,96 lebih kecil dari 0,825 lebih kecil dari 1,96, maka HO diterima. Kesimpulannya, gagal tolak HO untuk metode pembayaran pelanggan bersifat acak atau random. Ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan langsung mengerjakan soal P4, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Diketahui U sama dengan 75, 6 sama dengan 5, N sama dengan 10, A sama, taraf signifikan 0,05. Data yang diurutkan sama dengan 68,70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80 dan 82. Lalu hipotesisnya H0 data berdistribusi normal. H1 data tidak berdistribusi normal. Lalu rumusnya Z sama dengan X2 sama dengan Fs X sama dengan P kurung Z lebih kecil dari Z hitung kurung Sn X dengan IN. Dan ini tabel Kolmogorov-Smirnovnya. Data dari tabel didapat D max sama dengan D, 1207
koma nilai kritis D table maka S untuk N sama dengan 10, A sama dengan 0,05 adalah 0,449. Karena Dmax 1207 lebih kecil dari D table 0,409, maka HO diterima. Kesimpulannya, data skor ujian berasal dari proposal yang berdistribusi normal. Ya. Baik, selanjutnya di sini saya langsung mengerjakan soal P5, yaitu regresi linear berganda. Ini adalah tabel regresi linear berganda. Terdiri di jam belajar yaitu X, nilai ujian itu Y, X2, Y2, X kali Y. Setelah dijumlahkan, jam belajar hasilnya 54, nilai ujian Y 721, X2 336, Y2 53.953, X kali Y 4.187. Diketahui N sama dengan 10, sigma X sama dengan 54, XY sama dengan 721, X sigma X kuadrat sama dengan 336, sigma Y2 sama dengan 53.953, yaitu hasilnya sigma XY sama dengan 4.187. Selanjutnya jawabannya adalah B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y dibagi A sigma X2 kurung sigma X min 2, lalu ditambah dengan 10 dikurung 4.187 atau X kali Y dikurang jam belajar yaitu X 54 kurung 721 dan dibagi 10 336 dikurang jam belajar X itu 54 sama, lalu hasilnya 4.187 dikurang 3.894 bagi 3.360 kurang 2916.
terus sama dengan 2936 dibagi 144, lalu hasilnya 6613. Lalu A sigma Y dikurang B sigma X dibagi N sama dengan nilai ujian X 721 dikurang 6 hasil dari B yaitu 6613 54 itu dibagi 10 sama dengan 721 dikurang 357.102 bagi 10. Lalu saya sama dengan samaan regresi bar dengan 3.390 ditambah 6,13 X. Lalu konvensi variabel R dan distribusi R2N adalah R sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y N sigma Y X2 dikurang sigma X2 nya N sigma Y2 dikurang sigma Y angkat 2 lalu sama dengan 2.936 ini 444 10 953 dikurang 721 pangkat 2. Lalu cara selanjutnya empat sama dengan 53530 dikurang 519.841 sama dengan
kali 2936 444 dikali 19.689 sama dengan 2.936 di 874 1916 sama dengan ini 2096, lalu samakan 29,67 adalah 0,993. Lalu R2 sama dengan 0,993 pangkat 2 sama dengan 0,986 atau menjadi 98,6%. Perkiraan nilai ujian jika X sama dengan 10 jam, lalu Y-barnya sama dengan 36.390 ditambah 6.613 10 sama dengan 36.390 ditambah 66,13 hasilnya adalah 102,52. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat R sama dengan 0,993 antara jam belajar dan nilai ujian sebanyak 98,6%. Variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh jumlah jam belajar. Jika seorang siswa belajar selama 10 jam per minggu, perkiraan nilainya adalah 102,52. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari soal UAS, statistik, dan probabilitas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.